Aku merasakan bahwa ya aku selalu punya impian untuk kembali lagi ke Jakarta. Halo teman kolaborasi, selamat datang di Siniar Plus Jakarta, sebuah siniar city branding kota Jakarta yang tidak hanya membahas tentang kota saja, tapi kita membahas tentang budaya dan cerita warga di dalamnya. Karena kita yakin bahwa peran warga dan cerita di dalamnya itu sangat penting dan perlu untuk kita kulik lebih dalam lagi. Dan di Siniar Plus Jakarta kali ini, Plus Jakarta berkolaborasi dengan 3 warga sekaligus. Dan untuk ini aku langsung aja memperkenalkan kakak-kakak yang kita akan membahasnya tentang realita hidup di Jakarta. Boleh nih kakak-kakak memperkenalkan dirinya masing-masing, boleh disebutkan namanya, usianya, dan juga asal daerahnya. Oke, halo, perkenalkan nama aku Kayla Rivalia, saat ini usia aku 20 tahun dan aku sendiri asalnya dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Boleh Kak Wendy? Oke, baik. Perkenalkan, aku Wendy, usia 21 tahun dari Kudus dan sekarang juga sedang tinggal di Jakarta untuk bekerja gitu ya. Kasih. Hai teman-teman, kenalin aku, nama gua Gonu, gua asal dari Korea, nah aku lagi kuliah di Indo dan tinggal di Jakarta. Udah lama kakak-kakak ini menetap di Jakarta? Kak Gunwo gimana? Awalnya aku pindah ke Bali dulu sih, dan untuk lanjut SMA gua pindah ke Jakarta, daerah Jakarta. Nah, lanjut kuliah di daerah Jakarta juga. Oh, di daerah Jakarta juga. Oke. Kalau Kak Wendy sendiri gimana? Oke, iya sebenarnya panjang ya. Jadi sebetulnya aku sendiri lahir dan menghabiskan masa kanak-kanak di Jakarta ya, tepatnya di daerah Jakarta Barat, di sekitar daerah Kagungan, Glodok, dan Mangga Besar ya di situ. Tapi sebenarnya semenjak lulus SD, aku pindah ke Kudus ikut keluarga mamaku ya. Dan sebetulnya aku tinggal di Kudus juga 6 tahun kurang lebih sampai lulus SMA, sampai akhirnya aku diterima kan di salah satu PTN di Jabodetabek. Oke. Kalau Kak Kayla gimana nih? Kalau aku emang dari kecil sih di Jakarta ya. Dari Orok? Iya betul. Oh. Kalau gitu aku mau memulai pertanyaan pertama aku dengan sebelum pindah ke kota Jakarta. Kalau misalnya di benak kakak nih, sebenarnya apa sih kata Jakarta itu? Kota Jakarta itu? Kalau misalnya yang langsung muncul nih Iya, di pikiran betul. aku, ibu kota. Ibu kota. Iya. Kenapa tuh? Boleh diperjelas Karena lagi? ya pusat semuanya emang saat ini ada di Jakarta kan. Jadi kayak ketika ditanya menurutmu Jakarta apa sih? Kayak terlintas ibu kota. Sebetulnya waktu selama 6 tahun aku tinggal di luar Jakarta itu ya aku merasakan bahwa ya aku selalu punya impian untuk kembali lagi ke Jakarta karena memang ya kampus impiannya juga di daerah situ-situ juga meskipun nggak exact di Jakarta gitu. Tapi yang jelas itulah kenapa itu jadi motivasi kenapa ya satu hari nanti aku harus kembali lagi gitu. Karena aku juga nggak butuh lama-lama lah di sana karena pada akhirnya aku harus balik lagi istilahnya dalam artian. Jadi aku rasanya adalah ya pokoknya impian juga pasti untuk kembali lagi ke Jakarta seperti itu dan akhirnya terwujud juga gitu Pak. Oke, berarti kota Jakarta menurut Kak Wendy itu adalah impian dan juga rumah karena kembali lagi ke sini. That's right. Betul. Kalau Kak Gunwa sendiri gimana nih tentang Jakarta? Gua kan udah 3 tahunan ya tinggal di sekitar daerah Jakarta. Nah, dan menurut aku serba ada gitu di Jakarta. Serba ada. Jadi mau apa aja ada di kota Jakarta. Nah, itu. Jadi kalau mau nyari pantai tinggal ke Pik. Oh iya, bener juga sih ya. Kalau dulu kan mau orang ke mikirnya pantai. Ancol ya. Ancol. Kalau selanjutnya aku mau nanya tentang suka duka nih selama tinggal di kota Jakarta. Mulai dari Kak Gunwa sendiri, aku penasaran. Ya, jadi aku kan anak rantau ya, dikenal sebagai anak rantau. Soalnya punya jiwa bertualang gitu. Selalu pergi nongki sama teman-teman rame-rame gitu. Tapi kadang beda hawa ya. Soalnya setiap kota di Indo beda. Kalau di Indo mungkin lebih kan dikenal sebagai budaya kekeluargaan dan ramah tamah gitu. Tapi kalau di Jakarta kota mungkin orang-orang masing-masing lebih mementingin urusan sendiri gitu. Jadi ya. Oke. Kalau Kak Wendy gimana? Oke, kalau kita bicara tentang suka dukanya ya, mungkin kita mulai dari sukanya dulu ya. Jadi kalau sukanya sendiri menurut aku adalah ya tentu ya karena
ketika aku kembali lagi ke Jakarta tuh aku lihat Jakarta itu udah benar-benar punya fasilitas yang jauh lebih lengkap dibanding ketika aku pindah ya waktu itu ya. Jadi yang sekarang aku lihat ya sebetulnya mulai dari aku pindah sini lagi tuh Jakarta emang udah punya fasilitas yang udah makin oke lah. Tapi kalau dukanya sendiri ya karena memang beda ya antara aku tinggal di Jakarta sama orang tua dibandingkan aku tinggal di Jakarta dan sekitarnya di ngekos gitu, itu beda lah pasti. Ya mungkin dari challenge yang paling besarnya adalah ketika kita harus manage sebisa mungkin lah pengeluarannya seberapa, karena kan ya kita tahu pasti kan Jakarta juga salah satu kota di Indonesia kalau bukan yang paling ya itu kan biayanya ya memang memang tinggi lah biaya hidupnya gitu, jadi ya memang perlu diatur-atur. Mungkin di situ sih tantangannya, cuma yang jelas ya memang kurang lebih ya intinya aku sendiri yang menikmati sih gitu. Berarti apapun itu dinikmatin aja, ya, dan kita juga banget. Harus bisa ngatur diri kita nih, karena kalau misalnya kita kebablasan udah deh, karena biaya hidup di kota Jakarta tuh cukup tinggi, jadi kita harus bisa pintar-pintar bagi waktu. Kalau Kak Kayla gimana? Kalau dari aku sendiri aku setuju sama Kak Wendy tadi. Untuk sukanya nih dari segi transportasi, aku kan emang udah lama kan dari Jakarta. Aku emang kayak dulu aku sempat tinggal di daerah yang emang deket stasiun kayak gitu kan. Nah itu kelihatan banget perkembangannya dari dulu sampai sekarang, karena dari dulu tuh ada jenis kereta yang benar-benar keretanya itu kereta yang apa tuh, aku bisa bilang jelek ya, kurang ya, nggak seperti sekarang, jauh banget kalau misalkan dibandingkan sama yang sekarang. Jadi untuk melihat perbandingan antara Jakarta yang dulu dengan yang sekarang tuh benar-benar beda dari segi transportasinya. Kalau dukanya sendiri? Kalau dukanya sendiri ya kalau misalkan aku sebagai perempuan, kalau misalkan aku nih suka kan ya, kalau misalkan jalan kemana-mana sendiri kayak gitu, jalan di pinggir jalan sendiri. Nah dukanya ya kita sebagai perempuan sama-sama tahu lah ya. Banyak yang catcall, jadi kayak sebel banget gak sih, kayak pengen bisa nggak ya diem gitu. Aku pengen loh sendiri jalan sini aman tanpa di catcall, bisa nggak ya? Itu sih duka. Oke, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang transportasi, sekarang aku mau nanyain tentang aktivitas yang kakak suka lakuin di Jakarta. Mulai dari Kak Wendy nih. Oke, masih terkait transportasi lagi nih kebetulan ya. Jadi sejujurnya salah satu plan aku ya ketika misalkan aku punya lebih banyak peluang di Jakarta adalah aku pengen bisa nyicipin semua rute KRL, bahkan sampai yang paling ujung deh. Itu salah satu bisnis aku yang belum pernah kesampaian sampai sekarang, apalagi gara-gara pandemi yang mengharuskan aku 2 tahun balik ke daerah lagi kan. Nah jadi ya sebenarnya udah hampir semua rute tuh aku udah coba, cuman kayak yang emang paling ujung-ujungnya itu loh. Misalkan contoh kayak rute ke Bekasi, rute ke Rangkas Bitung, bahkan ya sampai ke Tangerang juga aku belum pernah nyoba. Jadi itu mungkin salah satunya sih. Jadi aku ngerasa ketika aku menggunakan transportasi umum, aku juga ngerasa kayak oke, ini ya lumayan lah, kayak mungkin nggak perlu sampai keluar kemana-mana. Maksudnya dalam artian kayak nggak perlu keluar banyak dari terminal atau dari stasiun atau dari halte mungkin, cuman kayak ya enak aja gitu ketika kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan biayanya juga ya minim lah. Jadi aku merasa ketika aku naik transportasi umum itu adalah satu hal yang paling aku nikmatin sih. Mungkin selain ketika aku bisa strolling around ke beberapa tempat juga sih, tapi nomor satu tetap soal transportasi umum juga gitu. Kalau Kak Kayla? Kalau aku suka Jakarta tuh keliling sih. Keliling. Kita strolling around G-Town. Banget karena banyak tempat-tempat di Jakarta yang emang bagus buat dikunjungin kayak itu. Kalau misalnya aku sendiri tuh suka mengunjungin museum, dari satu museum ke museum lain kayak gitu kan. Terus jalan aja di pinggir jalan, terus nanti duduk di kan banyak ya sekarang ya fasilitas kursi-kursi pinggir jalan kan. Aku juga suka duduk di situ ngeliatin lalu lalang kendaraan, sambil ngobrol. Itu salah satu kegiatan yang paling aku suka sih di Jakarta. Kalau Kak Gunwo gimana? Jadi kalau di Jakarta ini ya bisa pilih sesuai minat hobi kita, berbagai macam kegiatan kan. Jadi aku sih suka keliling di daerah Senayan ya untuk sekarang gitu. Berarti kakak suka olahraga? Ya suka olahraga juga, suka lari, suka jogging sama teman-teman SMA. Ya juga kadang di daerah SCBD ya, ke daerah SCBD kan aku suka menikmatin nightlife Jakarta gitu. Jadi emang nightlife-nya di sana bagus. Ya pagi jogging, olahraga, ya malam mungkin ya dugem mungkin sama teman-teman. Baik. Selanjutnya ketika kita udah ngomongin aktivitasnya, aku mau nanyain tentang makanannya. Pasti banyak dong makanan yang disukain. Ayo.
Ayo apa nih? Enak. Apa nih? Dari siapa dulu nih? Dari siapa? Siapa dulu deh? Dari aku kali ya. Boleh. Boleh, boleh. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh sangat merekomendasikan makanan bebek BCA. Aku suka bebek dan salah satu bebek yang menurut aku enak di Jakarta tuh bebek BCA. Dia tuh ada di Blok M. Oh, Blok Iya. M. Dan itu emang depannya BCA? Iya, makanya namanya bebek BCA Bebek kan. BCA. Karena kebetulan Oke. lokasinya depan gerai BCA. Kalau Kak Wendy? Aku sebenarnya mungkin bisa dibagi dua kategori ya. Misalkan yang tidak terkait dengan Jakarta secara khusus gitu ya. Misalkan ya aku mungkin lebih suka kalau misalkan aku makan nasi goreng ya dimanapun lah. Karena menurut aku nasi goreng di Jakarta tuh lebih enak dibandingkan di daerahku sendiri. Oh gitu. Gitu. Dan makanan-makanan lain sih misalnya mie ayam juga sama gitu. Pokoknya di daerah sekitar tempat aku kan sekarang di daerah sekitar ya pokoknya daerah sekitar Kaguan Glodok situ lah ya. Iya, Itu juga emang makanannya juga emang enak-enak gitu. Dan dia secara harga juga standar lah ya. Jadi nggak terlalu membebankan banget gitu. Dan karena memang dulu kecil juga emang pernah di situ juga kan. Jadi aku juga pasti ya satu hal yang dulu aku pernah sempat kangenin juga ya itu ya. Jadi ya gitulah pokoknya dari makanan-makanan Jakarta itu kalau misalkan yang secara umum tidak terkait dengan Jakarta ya itu tadi dua misalkan kayak nasi goreng dan mie ayam dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan yang emang terkait secara khusus ke Jakarta ya itu aku lebih suka soto Betawi sih. Entah kenapa ya karena emang enak aja gitu. Meskipun emang kalau misalkan makannya lebih sering di mana itu lebih sering di pinggiran-pinggiran Jakarta sih. Lebih tepatnya di daerah sekitar kampus juga tetap. Jadi kayak ya intinya 3 makanan itu sih yang emang aku nikmatin kalau terkait dengan Jakarta. Gitu. Nah, makanan Indo ini paling ditunggu-tunggu. Soalnya makanan kesukaan ya gua itu nasi Padang, nasi gor itu. Dan kan kayak akan rempah-rempah ya makanan Indo. Jadi sampai nggak kepikiran makanan Korea gitu. Jadi jangan terlalu pedas aja ya. jadi ya suka merantau cari makanan-makanan Suka kulineran. kulineran ya, kuliner. Selanjutnya aku mau tanya tentang tempat atau spot yang kakak suka di kota Jakarta. Mulai dari Kak Gunwoni. Oh iya, paling sih aku daerah ya Senayan atau Pik ya, Kapuk Indah ya. Kenapa tuh Kak suka sama Pik? Kalau di Pik sekarang lagi tren ya ada Pantai itu ya pantai itu. Terus Oh. yang tempat makanan itu. Sambil sepedaan gitu, kita bisa cari kulineran gitu ya, jalan-jalan sore, malam gitu, dan Karena ya emang cari suasana baru gitu bisa. Yang di Pik tuh emang lagi viral gitu kan. Jadi Iya. kayak boleh lah ya kita kunjungi. Dari nonton dari TikTok kan. Oh, Iya, iya, TikTok iya. ya. Rekomendasi dari TikTok. Iya. Banyak banget. Oke, selanjutnya Kak Wendy. Oke, kalau aku sendiri aku bisa bilang kalau misalkan ya aku juga setuju sama Kak Guno. Jadi SCBD juga aku bilang salah satu spot yang emang aku suka juga ya. Selain karena emang biasa ke situ lah ya tiap hari kerja, tapi ya menurut aku juga SCBD juga emang dari segi view kotanya tuh bener-bener ada kerasa banget lah gitu. Terus selain itu aku juga suka lah kalau misalkan dalam apa ya, aku bisa untuk kunjungin berbagai museum gitu ya. Kalau misalkan kota tua kan ya udah pernah lah dan emang deket rumah juga, jadi kayak ya dari kecil udah bolak-balik ke sana gitu kan. Jadi waktu masih di Jakarta itu kan juga ya agak bosan juga. Yang pengen aku lakukan selanjutnya ya adalah ke museum-museum yang lain gitu. Misalkan kayak di daerah-daerah Jakarta Pusat misalkan kayak Museum Nasional, bahkan aku belum pernah ke sana jujur. Jadi kayak iya padahal dekat kan, tapi belum sempet aja. Jadi kayak itu juga pengen sih. Ya ada museum-museum lain di Jakarta karena kan banyak banget gitu. Oke, kalau Kak Kayla gimana? Sebenarnya kalau aku tempat Jakarta yang favorit aku tuh banyak banget, karena menurut aku sejauh ini semua tempat yang udah aku kunjungin tuh tempat-tempat yang emang aku sukain dan jadi favorit aku. Cuma karena aku orangnya tuh sukanya diem aja di satu tempat sambil ngobrol kayak gitu. Jadi untuk spot favorit aku di Jakarta ini tuh ada di BNI City yang sekarang tuh lagi BNI rame banget kan. Di Kayaknya TikTok semuanya lagi pada rame. tahu ya. Iya, Gara-gara pastilah ya. pastilah ya. Oke. Iya di situ. Karena aku suka di situ, jadi kayak itu benar-benar tempat yang cocok sih kalau misalnya emang kalian suka sendiri ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oke. Kalau gitu kita udah ngobrol banyak tuh dari mulai aktivitasnya, makanannya, tempat-tempatnya. Dan kalau misalkan suatu saat nanti nih, kalau kita pindah dari kota Jakarta, apa sih hal yang paling bikin kakak ngangenin tentang kota Jakarta? Kalau dari aku suasananya sih tentunya ya. Suasananya. Suasana dan keramaian di Jakarta yang mungkin kita nggak akan bisa dapetin di daerah lain, kota-kota lain. Iya.
karena keramaiannya itu beda gitu ya. Oke, kalau Kak Wendy? Oke, sebetulnya terlepas dari emang banyaknya, ya mungkin ya Jakarta tentunya bukan kota yang sempurna ya, selagi kota-kota lain. Tapi biarpun begitu, tetap aja ada yang membedakan tentunya antara kita misalkan kita berada di Jakarta atau di kota besar lain, di belahan dunia lainnya, atau mungkin antara Jakarta dengan di kota yang lebih kecil misalkan. Nah, yang aku rasakan dulu waktu aku pertama kali pindah dari Jakarta ke kota lain, ya tentu pasti suasana nomor satu ya. Kedua makanan-makanannya juga, secara kuliner juga kan di Jakarta juga lebih kaya akan kuliner gitu. Dan ditambah lagi mungkin satu hal yang membedakan juga di kota lain adalah, yang pasti aku bikin kangen juga adalah Jakarta itu ya memang sih dari segi diversity-nya juga lebih apa ya, orang-orangnya mungkin bisa dibilang lebih menerima perbedaan mungkin ya. Aku bisa mengatakan seperti itu ya. Dan nah, dan di sisi lain kalau misalkan aku dalam waktu dekat atau dalam waktu nanti di masa depan, entah itu punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, entah itu untuk studi atau lain, itu juga bakal jadi aku kangen dari Jakarta sih, karena memang Jakarta itu terlepas dari berbagai masalahnya itu ya, masalah-masalah Jakarta sendiri justru malah bikin kita kangen pada akhirnya. Aku yakin sih. Iya. Kalau Kak Gunung gimana? Ya, terutama makanan kulineran gitu. Makanannya. Dan aku setuju banget sih sama pendapatnya Kak Weni. Kayaknya keberagamannya dikenal kota kreatif gitu. Jadi dan suku, kayak akan budaya, suku juga beragam. Jadi penampilan orang beda-beda. Kalau di Korea kan kalau lagi nongki, lihat orang-orang kan bosan ya, kan kelihatan semua sama gitu. Kalau di Indo kan beda-beda, ya penampilannya beda-beda gitu. Jadi suka liatin orang juga sambil nongkrong sama. Karena sebenarnya tuh aku mengibaratkan kota Jakarta itu kayak muara, karena semua orang dari berbagai warga negara asing kayak Kak Gunwo sendiri juga ada di kota Jakarta, dari orang Medan, Batak, semuanya ada di kota Jakarta. Oke, dan selanjutnya aku mau nanya nih Kak, sesuai nggak sih Kak kalau misalnya Jakarta itu dikenal dengan kota kolaborasi? Kalau misalnya iya nih setuju dengan kota kolaborasi, kira-kira kolaborasinya itu dalam rangka apa sih? Dari Kak Winnie dulu. Oke, makasih. Ya, jadi aku jadi keinget apa yang pernah mamaku bilang waktu dia pertama kali datang ke Jakarta, itu masih udah lama banget ya, itu udah 30-an tahun lebih. Yang pernah dia bilang ke aku adalah, di Jakarta itu orang kan banyak dari berbagai daerah. Tadi udah seperti yang Kak Anyel bilang, ya itu benar banget. Dan justru dari orang-orang yang asal dari berbagai daerah itu jadi mereka tuh mencari persaudaraan istilahnya. Karena kan tentu saja mereka juga pasti awal-awalnya belum banyak kenal orang, tapi pelan-pelan dengan cara mereka menjalin persaudaraan itu, lama-kelamaan orang jadi punya hasrat untuk, ya pasti selain untuk membangun relationship yang bagus apapun bentuknya, selain itu juga pasti dalam artian pada akhirnya kita juga bisa terdorong untuk saling berkolaborasi. Dan ya aku tentunya setuju sih, karena ya dari yang pernah aku pelajarin juga di kuliah, kalau misalkan yang namanya diversity atau keberagaman itu juga bisa berpengaruh positif terhadap satu komunitas ya, ketika memang bisa dihandle dengan baik. Nah, dan ketika misalkan keberagaman itu bisa dihandle dengan baik dengan kolaborasi, aku yakin sih Jakarta bisa jadi kota yang lebih maju ke depannya, seperti itu. Mungkin dari Kak Kaila atau Kak Gunung dulu, silakan. Menurut saya kan sejalan dengan pesannya harus globalisasi ya, dan dengan ciri yang derasnya informasi dan teknologi gitu, kayak dari memunculkan sisi yang rendahnya kolaborasi ya, collaboration gitu. Kalau Kak Kaila? Kalau dari aku kolaborasi di sini, aku tuh anggapnya kayak pemerintah udah membangun infrastruktur dan fasilitas yang sangat baik, jadi nggak bisa dong pemerintah berjalan sendiri untuk menjaga fasilitas tersebut gitu. Mereka juga pasti butuh bantuan kita sebagai para pengguna fasilitas umum itu yang emang sehariannya kita gunakan. Jadi mungkin kolaborasi di sini, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat Jakarta terutama ya, untuk entah menjaga fasilitas atau komunitas-komunitas anak muda sekarang juga bisa kan berkolaborasi dengan pemerintah itu sendiri. Betul sekali. Jadi antara pemerintah dan juga warganya tuh saling berkesinambungan, berkolaborasi. Ya, itu yang pasti kita semua mimpikan gitu lah ya. Iya. Itu tadi berbagai kisah yang menarik dari Kak Gunwo sebagai warga negara asing asal Korea yang menetap di Jakarta. Kemudian ada Kak Wendy yang dari Kudus
balik lagi ke Jakarta dan juga Kak Kayla yang udah dari Orok udah di Jakarta dan kita semua punya cerita yang beragam dan itu semua ada di kota Jakarta. Untuk mengakhiri seminar kali ini aku mau tanya satu pertanyaan ke Kak Kayla, Kak Wendy dan juga Kak Gunwo tentang satu kata yang menggambarkan kota Jakarta. Menurut aku Jakarta itu kenangan. 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 Oke. Kak Wendy? Jakarta tuh tantangan menurut aku. Tantangan. Boleh. Kak Gunwo? Kreatif. 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 Oke. Terima kasih teman-teman.